Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Bapak dan Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Putri Rismantia, CEO The Butterfly Academy. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu terkait seni komunikasi interpersonal guru dalam strategi menghadapi perilaku siswa menyimpang dan juga manajemen kolaborasi dengan orang tua. Seperti yang kita tahu, orang tua, guru, dan murid merupakan salah satu ekosistem yang saling terhubung satu sama lain, di mana guru sebagai jembatan antara orang tua dengan sekolah, dan juga proses bagaimana anak belajar. Di sini saya akan mengupas kembali bagaimana adanya perilaku menyimpang sebagai sinyal kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dirasakan oleh anak-anak. Pada slide pertama ini, kita akan memahami sejauh mana perilaku menyimpang anak-anak. Perilaku menyimpang bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan sebuah sinyal akan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, seperti mencari perhatian atau attention seeking. Yang kedua, ekspresi rasa frustasi akademik, dan masalah lingkungan di luar sekolah. Perilaku menyimpang sendiri bisa kita gunakan dalam satu contoh kasus nyata, seperti di mana seorang siswa yang membuat gaduh contohnya di kelas atau berteriak, memukul meja saat guru sedang menjelaskan materi. Di sini kita bisa menganalisis perilaku menyimpang tersebut. Kita bisa telusuri bahwa terjadinya frustasi akademik, di mana si anak tidak merasa tidak mampu. Ia merasa tidak mampu dalam mengerjakan soal, dan daripada terlihat bodoh karena diam, kemungkinan anak ini memilih menjadi pengganggu agar perhatian kelas beralih dari ketidakmampuannya menjadi ke perilakunya. Dari contoh nyata di sini, perilaku menyimpang terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti bagaimana si anak tidak bisa mengekspresikan dan mengupas serta mengetahui pola emosi dan apa yang mereka rasakan. Seperti yang kita ketahui, layaknya orang dewasa, anak-anak pula memiliki perasaan dan juga emosi. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa perilaku menyimpang bukanlah akhir dari proses belajar, tetapi adalah sinyal atau tanda bahwa anak memiliki kebutuhan emosional yang tidak bisa kita penuhi. Yang selanjutnya adalah pola utama komunikasi. Terdiri dari 3. Yang pertama, humanistik, di mana pendekatan empati mengutamakan perasaan dan martabat siswa sebagai manusia. Yang kedua, asertif, komunikasi tegas dalam menegakkan aturan tanpa harus bersikap agresif atau kasar. Yang ketiga, persuasif, mengajak siswa berubah melalui motivasi dan pemahaman manfaat jangka panjang, di mana siswa di sini kita ajak untuk mengenali bagaimana perasaan dan emosi mereka. Lalu kita komunikasikan secara tegas, tetapi tidak agresif atau kasar pada saat kita memberitahu. Yang terakhir adalah mengajak bagaimana agar mereka bisa mengolah informasi dan emosi yang mereka rasakan melalui motivasi dan pemanfaatan, sehingga akan menimbulkan karakter yang baik untuk manfaat jangka panjangnya. Di sini saya akan lebih detailkan untuk pola humanistik. Itu kita lebih menekankan kepada mendengar sebelum berbicara. Seperti yang kita ketahui di era zaman sekarang, banyak sekali orang tua yang cenderung memarahi anaknya tanpa mendengar apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lakukan. Dalam pola ini, biasanya guru di sekolah sebagai fasilitator emosional, di mana tujuannya adalah membangun rasa aman, sehingga siswa mau terbuka mengenai alasan dibalik perilakunya. Validasikan perasaan mereka, seperti dengan kalimat, "Ibu mengerti kamu merasa kesal, tapi mari kita cari cara lain untuk mengungkapkannya." Memarahi anak
bukanlah penyelesaian dari sebuah permasalahan. Kenapa anak melakukan penyimpangan? Kita sebagai guru harus sadar akan kebutuhan yang belum terpenuhi dan dibutuhkan oleh anak tersebut. Oleh karena itu, kita harus menerapkan pola komunikasi secara humanistik, di mana kita sebagai orang dewasa bisa mendengarkan mereka dan apa yang mereka rasakan, sehingga mereka juga bisa memahami dan memvalidasi jenis perasaan dan emosi apa yang mereka rasakan. Yang kedua, komunikasi asertif yang efektif, di mana ada beberapa langkah di sini. Seperti yang pertama, gunakan e-statement, di mana fokus pada dampak perilaku terhadap kelas, bukan menyerang karakter siswa, seperti mengatakan kalau anak itu bodoh, nakal, dan semacamnya. Yang kedua, kontak mata dan vokal. Pertahankan nada suara yang tenang namun berwibawa dengan posisi tubuh yang terbuka. Kebanyakan guru pada saat marah menggunakan nada suara yang tinggi dan tidak tenang, cenderung membuat anak takut sehingga menimbulkan rasa tidak aman pada anak pada saat mereka akan bercerita. Yang ketiga, instruksi spesifik. Berikan langkah yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, bukan hanya apa yang dilarang. Anak cenderung belum memahami kenapa mereka dilarang untuk melakukan hal tersebut. Sebagai guru dan orang tua, kita harus bisa memberikan contoh spesifik kenapa ia harus melakukan hal tersebut. Selanjutnya, dampak komunikasi interpersonal. Penggunaan komunikasi interpersonal yang baik dapat menurunkan konflik sebanyak 85%. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan interpersonal yang humanistik dan asertif dapat menurunkan tingkat resistensi siswa secara signifikan. Selanjutnya kita akan memahami bagaimana manajemen masalah dengan orang tua, yaitu membangun kolaborasi yang solutif dan objektif. Di mana pola asertif dan kolaborasi ini fokus pada solusi dan data, bukan asumsi. Yang pertama adalah kita akan membahas fenomena di mana orang tua cenderung protes karena nilai anaknya turun drastis dan menuduh guru yang tidak becus mengajar. Saya akan bahas paling sering ketika kita bagi rapot, kebanyakan orang tua tidak menerima kenapa nilai anak rapot saya segini, padahal tugas selalu mengerjakan, ulangan juga nilainya lumayan, nggak kecil nggak besar, tetapi kenapa di rapot tidak bagus gitu. Mungkin sebagai guru kita harus melakukan persiapan data. Seperti yang kita tahu, kita perlu yang namanya jurnal harian, contoh pekerjaan atau catatan absensi, dan juga hindari bicara berdasarkan asumsi atau perasaan semata. Sebagai guru kita harus bisa menunjukkan data yang lengkap. Kenapa nilai tersebut segitu hasilnya? Jadi pada saat kita menjelaskan kepada orang tua, mereka bisa memahami kekurangan dan kelebihan anak mereka, sehingga tidak terjadi yang namanya ketidakpuasan untuk orang tua tersebut. Protes dilakukan karena orang tua merasa mereka sudah memberikan yang terbaik ke sekolah, tetapi hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang kedua, strategis dari pertemuan itu adalah fokus pada solusi. Alih-alih menyalahkan pola asuh, tawarkan rencana aksi bersama yang bisa dilakukan di rumah dan di sekolah. Kebanyakan cenderung rata-rata guru ketika mengetahui protes tersebut, mereka cenderung menyalahkan pola asuh yang ada di rumah. Maka dari itu sebagai guru, yang bisa kita tawarkan adalah bagaimana perbaikan untuk hal tersebut. Berikan perbaikan dan rencana aksi nyata yang bisa dilakukan untuk semester selanjutnya, di mana kita bisa menggunakan dialog yang dialogis
atau menggunakan solusi yang solutif ya, sehingga wali murid puas dengan jawaban yang kita berikan pada saat kita berkomunikasi. Seperti kita mengatakan, Ibu, Bapak, berdasarkan data nilai ini, nilai Ananda turun karena ada 5 tugas yang belum masuk. Bagaimana jika di sekolah saya pantau pengerjaannya saat istirahat, dan di rumah Ibu memastikan dia tidak bermain game sebelum tugas selesai. Mungkin hasilnya orang tua akan berhenti menyerang karena ada data objektif dan merasa dilibatkan dalam solusi, bukan hanya disalahkan. Mungkin yang menjadi titik tolak ukur kenapa ada kesalahpahaman orang tua dengan guru di sekolah adalah bagaimana cara mereka berbicara atau berkomunikasi. Dari sisi guru sudah memberikan yang terbaik, namun cara menyampaikan yang salah juga akan menyebabkan kesalahpahaman. Sehingga hal tersebut harus kita antisipasi dengan cara langkah yang strategis. Bagaimana ketika kita berbicara dengan orang tua, mereka memahami situasi yang sebenarnya. Data yang ada itu akan menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan guru sudah maksimal, namun memang ada beberapa hal yang memang belum dimaksimalkan anak ketika di sekolah dan di rumah. Etika komunikasi dengan orang tua itu ada 2, lakukan dan hindari. Sebagai guru, kita harus berempati pada kecemasan orang tua, hindari menyalahkan gaya mendidik orang tua. Yang kedua, gunakan bahasa yang positif dan membangun. Menggunakan jargon pendidikan itu cukup membingungkan bagi orang tua yang memang bukan berasal dari kalangan dunia pendidikan. Yang ketiga, jadilah pendengar yang aktif. Memotong pembicaraan saat mereka membela diri itu tidak dibenarkan dalam komunikasi pola interpersonal dengan orang tua. Contoh yang paling nyata yang sering kita alami adalah guru selalu berkata, anak ibu sepertinya mengalami hambatan dalam sinkronisasi motorik. Orang tua bingung karena sensor motorik itu bukan suatu hal yang umum untuk diketahui oleh orang awam. Jadi sebagai guru kita harus menulis dengan kalimat atau menyatakan atau menjelaskan Ananda punya semangat belajar yang tinggi, namun saat ini dia masih kesulitan dalam menulis dengan rapi. Mari kita bantu bersama-sama. Gunakan bahasa yang positif dan mudah dimengerti oleh para wali murid, ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru di sekolah. Jadi saya rasa sebenarnya pola komunikasi interpersonal ini sangat bermanfaat di dunia pendidikan, khususnya orang tua dan juga sekolah, pertama guru. Sedikit kutipan dari saya, guru yang hebat tidak hanya mengajar dengan buku, tetapi berkomunikasi dengan hati. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan dari konten saya, dan semoga konten saya menjadi konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan konten saya dan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya sudah menonton video edukasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.